Selamat siang Ibu, saya Alzena, apoteker yang sedang bertugas pada saat ini. Mohon maaf Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau nebus obat. Baik Ibu, saya cek dulu ya. Mohon maaf Ibu, ini diresepkan pada tanggal berapa ya? Tadi pagi Bu, setelah saya dokter, saya langsung kesini. Oh baik Ibu, harganya semuanya 50.000 ya Bu? Oke, saya tebus semua ya. Baik Ibu, saya cek dulu ya obatnya. Atas nama Safira. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Boleh Bu. Mari ikut saya ke ruangan konseling. Mari. Baik Ibu, ini obatnya sudah ada. Mohon maaf Ibu, sebelumnya kalau saya boleh tahu umur Ibu berapa ya? Dan Ibu tinggal di mana dan nomor yang bisa dihubungi itu berapa? Baik Ibu, untuk umur saya 30 tahun, untuk alamat saya Jalan Sipujung, Kecamatan Matraman Selatan, nomor 30, Jakarta Timur. Lalu untuk nomor teleponnya 0895 2541 311. Baik Ibu, kalau saya boleh tahu apakah sebelumnya Ibu ada alergi obat? Tidak ada Ibu. Apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat-obat lainnya? Tidak ada Ibu. Baik, kalau boleh tahu apa yang telah dijelaskan, apakah Ibu sudah paham yang telah dijelaskan oleh dokter? Belum Ibu. Apakah dokter menjelaskan tentang harapan setelah Ibu meminum obat ini? Tadi sih hanya bilang bahwa pil KB ini untuk mencegah kehamilan pada saat saya melakukan hubungan seksual Bu. Oh, baik. Apakah Ibu sudah tahu cara penggunaan obatnya? Belum Ibu. Baik Ibu, pada resep ini Ibu mendapatkan obat Microgynon dan Postinor 2. Microgynon ini Ibu mendapatkan 1 strip dan Postinor 2 ini Ibu mendapatkan 1 blister, hanya 2 tablet. Dalam satu paket pil KB, Microgynon ini terdiri dari 28 tablet dengan komposisi sebagai berikut. 21 tablet ini mengandung levonorgestrel 0,15 mg, ethinylestradiol 0,03 mg, serta 7 tablet placebo atau kosong tidak mengandung hormon. Postinor 2 ini 1 blister dengan 2 tablet, dosisnya itu 0,70 mg per tablet. Ini obatnya untuk apa ya Mbak? Iya, Microgynon ini untuk mencegah kehamilan. Namun selain mencegah kehamilan, pil KB Microgynon juga dapat membuat menstruasi lebih teratur, mengurangi pendarahan hebat saat haid, dan meringankan nyeri haid, menurunkan risiko kista ovarium, dan juga mengobati jerawat. Sedangkan Postinor adalah kontrasepsi darurat yang diminum secara oral untuk wanita yang baru saja berhubungan seksual tanpa pengaman. Cara kerjanya adalah dengan menghambat telur di endometrium, merangsang pergerakan tuba, dan meningkatkan kekentalan lapisan rahim. Cara penggunaannya bagaimana ya Mbak? Cara penggunaan obatnya yaitu Microgynon ini rutin sesuai atur biru 1 kali sehari 1 tablet di jam yang sama tiap harinya. Mulailah mengambil pil di bidang biru pada bagian kemasan dan pilih tablet sesuai dengan harinya. Seperti Senin, untuk Senin, tablet diminum setiap hari pada waktu yang sama dengan air secukupnya. Misalnya hari ini pukul 8 pagi, maka besok dan seterusnya diminum pada jam tersebut. Tablet harus diminum secara terus-menerus selama 28 hari berturut-turut sesuai dengan aturannya. Sedangkan Postinor diminum apabila lupa minum Microgynon, namun berhubungan dengan suami, dosis Postinor yang dianjurkan diminum 1 tablet segera setelah berhubungan atau 1 tablet dalam waktu 1 jam setelah hubungan seksual. Dosis pertama harus diminum dalam waktu 20 jam atau 3 hari. Minum tablet kedua 12 jam setelah tablet pertama. Oh begitu Mbak. Lalu kalau saya lupa minum bagaimana ya Mbak? Apabila Ibu lupa minum 1 pil Microgynon, segeralah minum di saat Ibu mengingatnya dan melanjutkan pil berikutnya sesuai jadwal Ibu. Apabila Ibu mengingat minum pil pada keesokan harinya, segera minum pil tersebut dan lanjutkan pil berikut sesuai jadwal Ibu. Walaupun ini artinya Ibu minum 2 pil dalam 1 hari, apabila Ibu lupa minum 2 pil Microgynon berturut-turut atau lebih, efek perlindungan pil KB dapat berkurang. Segeralah minum 1 pil yang terlupakan terakhir dan melanjutkan pil berikut sesuai jadwal. Lupakan pil pertama yang terlupa, kemudian gunakan metode kontrasepsi tambahan seperti kondom selama 7 hari. Berikutnya, Ibu mungkin akan memerlukan kontrasepsi emergensi apabila Ibu menggunakan hubungan seksual
pada pengaman dalam 7 hari sebelumnya dan melupakan minum 2 pil berturut-turut dalam minggu pertama pada paket. Untuk obat Postinor, apabila ibu melupakan 1 dosis obat ini, minum segeralah mungkin. Namun bila sudah mendekati waktu dosis berikutnya, lewati dosis yang terlupakan dan kembali ke jadwal dosis yang biasanya. Jangan menggandakan dosis ya ibu. Saya mau tanya Bu, apakah benar KB membuat badan saya gemuk? Lalu apakah benar juga Bu, KB suntik 1 bulan itu membuat ASI kering dan tidak ada ASINya? Baik ibu, suntik KB atau KB lainnya yang jenisnya hormonal seperti pil dan implan seringkali dianggap membuat gemuk. Sebenarnya pengaruhnya udah langsung dan tidak signifikan. KB hormonal baik suntik, pil, dan implan mengandung kombinasi hormon-hormon yang akhirnya akan mempengaruhi ovulasi atau pelepasan sel telur dari dinding rahim yang kemudian akan mempengaruhi siklus haid dan pada akhirnya akan mencegah kehamilan. Sebagian efek samping dari hormon-hormon yang ini ialah tertahannya cairan dalam tubuh sementara waktu yang akan mengakibatkan naiknya berat badan. Namun pada sebagian orang, perubahan hormon ini juga akan meningkatkan nafsu makan yang kemudian menyebabkan naiknya berat badan. Meski begitu, efek-efek ini tidak selalu muncul pada setiap wanita yang menggunakannya. Umumnya juga jika wanita tersebut tetap melakukan gaya hidup sehat dengan makan makanan sehat gizi, seimbang, dan olahraga teratur, berat badannya akan tetap terjaga. Jadi KB yang disarankan untuk ibu menyusui ialah KB yang tidak mengandung estrogen. Karena estrogen dapat menghambat produksi ASI. Metode KB yang tidak mengandung estrogen diantaranya ialah KB suntik 3 bulan, IUD, pil progestin, dan implan. KB suntik 1 bulan ini isinya ialah kombinasi estrogen dan progestin sehingga tidak disarankan untuk ibu menyusui. Apakah obat ini ada efek sampingnya Bu? Tentunya ada, namun jarang terjadi. Untuk obat mikroginon seperti mual, muntah, sakit kepala, kram perut atau kembung, payudara nyeri, pembengkakan pergelangan kaki atau penumpukan cairan, atau penambahan mungkin terjadi. Jika salah satu dari efek-efek ini menetap atau memburuk, jika salah satu dari efek-efek ini beritahu dokter ya Bu, banyak wanita yang menggunakan pil KB mengalami menstruasi yang tidak teratur. Hal ini normal. Pendarahan atau bercak mungkin terjadi terutama selama beberapa bulan pertama penggunaan. Jika pendarahan yang luar biasa berat atau berlangsung selama lebih dari 7 hari berturut-turut, maka segeralah hubungi dokter ya Bu. Beberapa efek samping Postinor adalah mual, pendarahan yang terjadi setelah 2-3 hari pemakaian dosis. Kemudian segera berhenti, ketegangan pada payudara dan sakit kepala. Oh alah, gitu ya. Terus cara penyimpanannya bagaimana Bu? Baik ibu, obat ini paling baik disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di kamar mandi, jauhkan semua obat-obatan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Baik Ibu, kalau begitu saya setan jadi di kotak obat ya Bu. Baik ibu, apakah ibu sudah paham dengan apa yang saya dijelaskan? Kalau boleh, bolehkah ibu jelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan? Baik Ibu, jadi saya dapat mikrogen itu 1 strip dan Postinor itu 2. Saya dapat 1 blisternya isi 2 tablet. Dalam 1 paket pil KB, mikrogen itu terdiri dari 28 tablet dengan komposisi sebagai berikut. Ada tablet 21 tablet mengandung levonorgestrel 0,15 mg, etinolestradiol 0,03 mg, serta ada 7 tablet placebo atau kosong tidak mengandung hormon. Postinor 2 itu yaitu 1 blister dengan 2 tablet, dosisnya 0,75 mg per tablet. Lalu ada mikrogon ini untuk mencegah kehamilan. Namun selain mencegah kehamilan, pil KB ini juga dapat membuat menstruasi lebih teratur, mengurangi pendarahan hebat saat haid dan meringankan nyeri haid. Lalu akan juga menurunkan risiko kista ovarium dan juga mengobati jerawat. Sedangkan Postinor adalah kontrasepsi darurat yang diminum secara oral untuk wanita yang baru saja berhubungan seksual tanpa pengaman. Cara kerjanya itu dengan menghambat telur di endometrium, merangsang pergerakan tuba, dan meningkatkan vikositas lapisan rahim. Untuk cara penggunaan obatnya, yaitu mikrogon ini rutin sesuai alur biru 1 kali sehari 1 tablet di jam yang sama setiap harinya. Mulailah mengambil pil di bidang biru pada kemasan dan beli tablet sesuai dengan harinya, seperti Sen untuk Senin. Tablet diminum setiap hari pada waktu yang sama dengan air secukupnya. Misalnya hari Senin pukul 8 pagi, maka besok juga harus sama di jam tersebut. Tablet harus diminum secara terus-menerus selama 28 hari berturut-turut sesuai dengan anak panah. Untuk Postinor diminum apabila lupa minum mikroginon, namun berhubungan dengan suami. Dosis Postinor juga yang dianjurkan diminum 1 tablet segera setelah berhubungan atau 1 tablet dalam waktu 1 jam setelah berhubungan seksual. Dosis pertama itu harus diminum dalam waktu 72 jam atau 3 hari, minum tablet kedua 12 jam setelah tablet pertama.
Lalu, pil KB mikroginon merupakan salah satu metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Jadi, digunakan dengan benar dapat mencegah kehamilan sebesar 90% pil, 90%. Pil KB biasanya itu ada 28 pil, yang ada 21 pil hormon dan 7 pil laginya kosong. Namun, apabila saya lupa minum 2 pil berturut-turut atau lebih, efek perlindungannya pil KB dapat berkurang. Segera minum 1 pil yang terlupakan terakhir dan lanjutkan minum pil berikut. Sesuai jadwal ya. Lalu, lupakan pil yang pertama yang terlupa, kemudian gunakan metode kontrasepsi tambahan seperti kondom selama 7 hari berikutnya. Saya mungkin akan memerlukan kontrasepsi emergensi apabila saya melakukan hubungan seksual tanpa pengaman dalam 7 hari sebelumnya, dan melupakan minum 2 pil berturut dalam minggu pertama dan pada paket. Lalu untuk obat Postinor, apabila saya melupakan 1 dosis obat ini, minum segera mungkin. Namun, bila sudah mendekati waktu dosis berikutnya, lewati dosis yang terlupakan dan kembali ke jadwal dosis yang biasa. Jangan menggandakan dosis. Beberapa efek samping Postinor adalah mual, pendarahan, yang terjadi setelah 2 atau 3 hari pemakaian dosis. Kemudian segera berhenti, ketegangan pada payudara, dan sakit kepala. Obat ini paling baik disimak pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jauhkan semua obat-obatan dari jangkauan anak-anak dan dari hewan peliharaan. Benar sekali Ibu, apabila Ibu ada reaksi alergi setelah Ibu minum obat, Ibu bisa segera langsung hubungi dokter saja. Dan ini ada kartu nama saya, bila ada yang ingin ditanyakan atau Ibu masih kurang paham jelas, boleh Ibu langsung saja kontak di kartu nama saya. Baik. Atau Ibu ingin diberikan catatan cara penggunaannya, boleh Ibu. Baik Ibu, saya terima ya kartu namanya. Terima kasih informasinya. Baik Ibu, terima kasih kembali. Hati-hati di jalan ya Ibu, semoga sehat selalu. Baik Ibu.